Bab 1405. Aliansi Revolusi Kebebasan Phoenix Hitam. Macan Hitam dan gerombolannya sangat bersemangat. Tidak hanya mendapatkan obatnya, tapi juga menghancurkan Nathan dengan tangan mereka sendiri. Rasa keberhasilan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat komentar orang-orang terhadap Nathan, mereka sangat senang. Bahkan mereka sendiri tidak menduga efek yang tidak terduga seperti itu. Alasan utamanya adalah Nathan berdiri terlalu tinggi sebelumnya. Begitu terjatuh, maka muncul fenomena ini. Lihat, beruntung kita tidak membunuhnya, jika tidak bagaimana bisa memiliki efek seperti ini. Ya, ini disebut lebih baik mati daripada hidup. Macan Hitam dan yang lain sedang berdiskusi. Nathan dalam kegelapan terus menatap mereka. Pelakunya adalah orang-orang ini. Sampah Neslandia ini memang kawanan berandal yang sama dengan negara Waregel. Segera Macan Hitam membawa beberapa orang ke sebuah villa di suatu tempat kota Gandala. Penjagaan villa ini sangat ketat, diperkirakan dalam jarak beberapa kilometer, penyusup akan ditemukan oleh mereka. Tapi ini bukan masalah bagi Nathan dan yang lain. Mereka menyelinap ke villa dengan mudah. Berdasarkan informasi dan analisis, Nathan dan Raja Seon Barat telah sampai pada kesimpulan, Aliansi Revolusi Kebebasan memiliki hierarki yang ketat. Mereka dibagi sesuai dengan warna topeng. Topeng tingkat tertinggi berwarna hitam. Topeng tingkat kedua berwarna emas. Topeng tingkat ketiga berwarna perak. Kali ini Macan Hitam secara pribadi memimpin tim, yang menunjukkan betapa Aliansi Revolusi Kebebasan mementingkan masalah ini. Setelah sampai di villa, Macan Hitam dan yang lain menjalani prosedur rumit sebelum masuk ke aula. Nathan dan Raja Seon Utara mengikuti dari dekat, bersembunyi di tempat tinggi. Bisa melihat bebas situasi dalam aula. Hanya ada satu orang di dalam, juga memakai topeng hitam dengan bentuk burung phoenix. Dilihat dari bentuk tubuhnya, dia adalah seorang wanita. Dia adalah orang kedua dalam Aliansi Revolusi Kebebasan Phoenix Hitam. Macan Hitam, misi sudah selesai. Phoenix Hitam bertanya. Lapor wakil pemimpin, misi selesai. Ini obatnya. Sekaligus, kami telah memukul Nathan Clark hingga tidak bisa bangkit kembali. Macan Hitam dengan bersemangat melaporkan hasilnya. Sambil melihat obatnya, Phoenix Hitam berkata sambil tertawa dingin, aku dan pemimpin sudah tahu. Kerja yang bagus. Setelah pemimpin kembali, kalian akan mendapat hadiah besar. Macan Hitam menahan kegembiraannya dan bertanya penasaran, apa pemimpin tidak ada di Gandala? Pemimpin telah pergi ke Pulau Leste dan tidak akan kembali untuk sementara waktu. Phoenix Hitam menjawab. Nathan dalam kegelapan berkata, sayang sekali. Padahal dia berpikir bisa mencabut Aliansi Revolusi Kebebasan hingga ke akarnya. Di luar dugaan, pemimpinnya tidak ada, dan hanya ada satu wakil pemimpin. Tapi yang pasti bajingan Aliansi Revolusi Kebebasan memiliki hubungan dekat dengan banyak pasukan luar negeri. Pemimpin pergi ke Pulau Leste, yang artinya mereka memiliki hubungan dengan Pulau Leste. Mereka juga berhubungan dengan negara Waregel. Ada kemungkinan mereka juga terkait dengan beberapa kekuatan musuh lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah banyak melakukan hal yang merugikan Neslandia. Entah mengapa, Nathan tiba-tiba teringat senyum Tontokuma sebelum meninggal. Sepertinya Tontokuma tahu banyak. Kembalinya Forkul Hetik dan racunnya mengenai Nathan, tidak dapat dipisahkan dari mereka. Wakil pemimpin, jadi apakah Anda yang mengantarkan obat itu ke Pangeran William? Tanya Macan Hitam. Benar. Aku sudah membicarakannya dengan Pangeran William, dan orang-orangnya akan datang untuk mengambilnya malam ini. Setelah selesai berbicara, Phoenix Hitam terus mengamati obat itu. Obat ini tidak bermasalah, bukan? Pasti tidak masalah, Nathan Clark yang berinisiatif memberikannya. Tidak mungkin palsu. Macan Hitam menjawab. Phoenix Hitam mencibir, hei,
Nathan ternyata akan melakukan hal seperti itu untuk bertahan hidup. Konyol. Kalau kamu tidak ada urusan lain, ikut aku. Kita pergi untuk menjemput utusan yang dikirim oleh Pangeran William. Bab 1406. Identitas para pengkhianat sebenarnya. Setelah itu, Macan Hitam mengikuti Phoenix Hitam meninggalkan villa. Kelompok orang ini bertindak hati-hati, terutama yang berada di level Phoenix Hitam. Saat hendak pergi, jalan yang akan dilalui sudah diselidiki terlebih dahulu, memastikan tidak ada bahaya dan penguntit. Tapi Nathan selalu mengikuti mereka sembunyi-sembunyi. Tidak berapa lama, mereka sampai ke area kelas atas Gandala. Hanya sedikit orang yang tahu tempat ini. Sebagian besar ditempati oleh pengusaha asing yang kaya. Daerah tempat tinggal para pengusaha kaya ini hanya bisa didatangi sedikit orang. Bagi para aliansi revolusi kebebasan, tempat ini sangat tersembunyi. Phoenix Hitam dan yang lain memasuki sebuah villa, lalu menunggu utusan Pangeran William datang. Nathan dan Raja Seon Utara juga menyelinap ke villa. Wakil pemimpin Neslandia benar-benar menderita kerugian besar kali ini. Ini bukan hanya masalah kehilangan obat. Asalkan mendapatkan obat itu, orang-orang Pangeran William dapat menganalisis obatnya. Obat ini tidak lagi menjadi keunikan Neslandia lagi. Tidak hanya itu, reputasi Neslandia telah rusak parah karena Nathan Clark. Sungguh menyenangkan. Macan Hitam tertawa. Phoenix Hitam mengangguk. Ya, bagi kami para pejuang revolusi Neslandia, semakin sengsara kondisi Neslandia, kami akan semakin bahagia. Mata Macan Hitam dan yang lain memancarkan kebencian. Ya, benar. Semua orang di aliansi revolusi kebebasan kita adalah pemberontak Neslandia. Terutama kita, yang menanggung kejahatan keji. Neslandialah yang menghancurkan kita. Membuat kita tidak dapat mengangkat kepala dan menjadi pemberontak. Kita seharusnya hidup dalam kemakmuran dan kekayaan. Tetapi Neslandia menghancurkan kita. Kami telah bersumpah sedari awal, akan melawan Neslandia sampai akhir hidup ini. Kecuali kami mati, Neslandia tidak akan memiliki hari yang damai. Macan Hitam dan yang lain seperti orang gila, memamerkan dan menggemeretakkan gigi mereka. Nathan dalam persembunyian akhirnya mengerti siapa orang-orang aliansi revolusi kebebasan itu. Berdasarkan yang mereka katakan, orang-orang ini adalah penjahat besar Neslandia. Setiap dari mereka merupakan penjahat yang telah melakukan kejahatan keji. Kemungkinan mereka adalah tokoh besar di Neslandia sebelumnya. Seharusnya menikmati hidup mewah. Hanya karena divonis menjadi penjahat oleh Neslandia, membuat semua milik mereka dirampas. Dendam orang-orang ini menumpuk. Kebencian mereka terhadap Neslandia semakin dalam. Mereka bersatu untuk membentuk aliansi revolusi kebebasan. Selama bertahun-tahun, mereka mengincar Neslandia. Betul sekali. Benci. Kebencian yang luar biasa. Di mata mereka, Neslandia adalah musuh bebuyutan. Mereka hanya berpikir bahwa Neslandia merampas segalanya dan menetapkan mereka sebagai penjahat. Hanya menyalahkan orang lain. Tapi mereka tidak berpikir mengapa Neslandia melakukan hal itu. Bukankah karena mereka sendiri telah melakukan berbagai kejahatan? Misalnya membunuh dan merampok, memusnahkan klan dan berkhianat pada negara. Kelompok sampah ini hanya bisa menyalahkan orang lain, dan tidak akan mencari alasan dari diri mereka sendiri. Mereka pikir sama sekali tidak bersalah. Bahkan dengan dendam ini, mereka bisa mengkhianati tanah air yang membesarkan mereka. Juga membunuh rekan senegaranya secara brutal. Sekelompok bajingan. Sampah masyarakat. Nathan mengepalkan tinjunya dengan erat. Niat membunuh yang haus darah muncul di matanya. Dia benar-benar ingin segera bertindak. Namun, tetap memikirkan kepentingan bersama. Kali ini panen besar. Setidaknya sudah mengetahui siapa mereka. Selanjutnya, dia akan menggunakan seluruh kekuatan untuk menyelidiki orang-orang ini secara menyeluruh. Memeriksa mulai dari para penjahat yang telah melakukan kejahatan keji di Neslandia dalam 100 tahun terakhir. Pasti bisa mengetahuinya satu persatu. Bahkan jika wajah di balik topeng mereka telah hancur. Tapi mereka pasti masih bisa dicocokkan. Betul. Selanjutnya pemimpin akan merencanakan sesuatu yang akan menggemparkan dunia. Aku menantikannya. Bersambung.